kiranya kita selalu sehat, kita selalu semangat ya adik-adik. Wah, Kak Tiwi mau lihat nih semangat adik-adik pada pagi hari ini. Kita mau Kega Warrior yuk. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Kega Warrior, let's go. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, luar biasa semangatnya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar lah adik-adik bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita adik-adik. Baik kita sedih, baik kita senang sukacita, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya adik-adik. Apakah adik-adik bisa merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya adik-adik? Ya, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ketika kita membaca firman Tuhan adik-adik. Tuhan hadir. Wah, luar biasa ya adik-adik Tuhan kita. Katakan yuk, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, pagi ini kita juga akan belajar bersama-sama tentang apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Wah, apa ya? Ayo, apa itu? Penasaran kan adik-adik? Yuk, kita tetap terus ikut ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami di pagi ini Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati kami juga Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yeay, bersyukur kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Tuhan sanggup mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi kita katakan, ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku
kita hidup hanya buat Tuhan Yesus. Hati-hati ya Kak Bagus. Hore, dapat ikan. Aduh, berburi lagi. Ya, dapat. Hore. Akhirnya Kak Bagus dapetin ikan. Berhasil menangkap ikan. Bener ya Kak Bagus ya? Nah, ternyata Kak Bagus ini seperti siapa ya yang melakukan pekerjaannya itu menangkap ikan terus kemudian dijual hasil tangkapannya itu. Dia sama seperti, ada yang tahu? Nah, pasti ada di rumah yang bisa jawab. Adik-adik, jawabannya adalah nelayan. Seperti nih, gambar ini nih. Nelayan itu melakukan pekerjaannya mulai dari sore hari sampai matahari sudah terbenam menjadi gelap. Dia melakukan pekerjaannya yaitu menangkap ikan. Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya sampai besok pagi. Sehingga pagi-pagi dia kembali ke daratan untuk dijual. Nah, hari ini kakak mau menceritakan tentang salah satu dari murid Tuhan Yesus yang punya pekerjaan nelayan. Siapa yo? Papa Mama ada yang bisa bantu? Nah, salah satu dari murid Kristus, murid Tuhan Yesus yang pekerjaannya nelayan adalah Petrus. Nah, Petrus ini pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, Petrus kembali ke pekerjaan lamanya. Dia kembali menangkap ikan. Dia menjadi seorang nelayan. Nah, pada waktu itu Petrus melakukan pekerjaannya sambil bersedih. Tapi kemudian ketika dia kembali ke daratan, ternyata di daratan sudah berdiri Tuhan Yesus. Petrus sama sekali tidak menyangka kalau itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Terus bingung, siapakah dia? Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Petrus, "Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Petrus masih tidak percaya. Untuk yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Wah, Tuhan Yesus kok bisa bilang sama Petrus yang seorang nelayan untuk mengembalakan domba-domba? Padahal kan nelayan tugasnya apa tadi adik-adik? Menangkap ikan. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus menjadi seorang gembala bagi domba-domba. Domba-domba artinya di sini adalah orang lain, jiwa-jiwa. Nah, bahkan mungkin Tuhan lagi ngomong sama Petrus, "Ayo Petrus, kamu mesti gembalakan orang-orang yang belum mengenal aku, belum mendengar cerita tentang aku." Nah, adik-adik saksikan ya film berikut ini. Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan,
Kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, Kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi Yesus memulihkannya 3 kali. Petrus begitu dikasihi sama Tuhan Yesus. Sehingga ketika itu Petrus yang dalam kondisi sedih, kondisi marah, Tuhan Yesus datang kepadanya dan menyatakan kasih-Nya. Sehingga Petrus kemudian juga berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan mau Petrus menjadi penjala manusia. Petrus harus melayani domba-domba yang Tuhan percayakan. Domba-domba itu siapa? Domba-domba itu yaitu orang lain. Maksudnya adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya, yang belum pernah mendengar siapakah Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti kita juga. Kita dan adik-adik, saya dan adik-adik adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau supaya kita jadi penjala manusia. Walaupun adik-adik masih kecil, mungkin ada yang belum sekolah, atau mungkin masih duduk di TK. Tapi Tuhan dapat memakai adik-adik untuk menjadi berkat buat teman-teman, buat papa mama, buat siapapun. Caranya bagaimana jadi berkat? Aduh, gampang. Adik-adik melakukan pekerjaan baik. Gimana pekerjaan baik? Adik-adik dapat mengasihi, sayang kepada semua, tidak marah-marah, memberi. Wah, bisa memberi apa saja. Adik-adik bisa lihat teman adik-adik. Mungkin teman adik-adik ada yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik bisa kasih pertolongan, bisa kasih meminjamkan barang juga. Nah, banyak yang bisa adik-adik lakukan. Nanti adik-adik bisa bertanya sama papa atau mama, Mah, Pa, bagaimana ya supaya aku bisa jadi berkat buat teman-temanku? Nah, adik-adik siap mau dipakai Tuhan menjadi penjala manusia, sama seperti Petrus. Kalau adik-adik bisa, kalau Kameske bisa, kalau kita semua bisa, wow, pasti banyak orang, teman-teman kita yang akan percaya Tuhan. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia juga begitu mengasihi semua orang di dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus, mengasihi Kameske, mengasihi adik-adik juga, mengasihi papa mama, dan semua. Oke adik-adik, yuk kita sekarang berdoa yuk. Semua tutup mata, lipat tangannya. Kameske mau berdoa. Sebelum Kameske berdoa, siapa di sini adik-adik yang punya beban doa yang ingin didoakan oleh kakak pembina? Adik-adik boleh sampaikan ya ke kakak pembina masing-masing. Yuk, sekarang kita berdoa. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memilih aku untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi berkat bagi teman-teman, bagi orang lain.
Tuhan Yesus, pakai aku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Sekali lagi, Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Wah, seru sekali hari ini adik-adik. Tadi kita sudah melihat ada Kak Bagus. Dia mencoba untuk menangkap ikan dan akhirnya dia berhasil mendapatkan ikannya. Itu sama dengan pekerjaan Pak Petrus ya adik-adik. Tadi apa namanya adik-adik? Oh iya, nelayan. Itu pekerjaan Pak Petrus. Terus apa hubungannya Kak Tiwi dengan perintah Tuhan? Ya adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan ya adik-adik. Jadi apa yang harus dilakukan Kak Tiwi? Ya adik-adik, kita mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari teman-teman kita ya adik-adik. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita bisa mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Ketika ada teman kita yang sedang sakit, kita mau mendoakan mereka untuk mereka sembuh. Ketika ada teman kita yang sedang sedih, kita datang untuk menghibur mereka. Ketika ada teman kita yang sedang susah, kita mau memberi. Kita akan mau membantu, menolong mereka. Nah, dan kita juga bisa bersaksi kepada mereka adik-adik. Kita bisa menceritakan Tuhan Yesus dan menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita kepada mereka. Supaya mereka dapat merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Asal kita mau adik-adik untuk melakukannya, asal kita mau menjadi saksinya Tuhan, menjadi saluran berkatnya Tuhan, Tuhan pasti memakai kita untuk kita menjadi penjala manusia. Siapa di sini yang mau menjadi penjala manusia? Nah, Kak Tiwi juga mau adik-adik. Dan Kak Tiwi percaya semua adik-adik kayak ada di sini semuanya mau menjadi penjala manusia. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi penjala manusia Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi saluran berkat-Mu untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau Tuhan menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk teman-teman kami, untuk para orang tua atau para kakak pembina yang sakit Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka sembuh, mereka menerima kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.